Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Gil Punavanis Naga di channel YouTube KNS Worship. Selamat datang buat saudara-saudara terkasih yang menyaksikan video ini. Saudara, di kesempatan malam ini saya akan kembali melanjutkan pembacaan firman, melanjutkan pembacaan Bible yang masih akan saya baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 dan kitab Kejadian pasalnya yang ke-15. Namun saudara, sebelum saya memulai pembacaan Bible pada malam ini, saya ingin berdoa terlebih dahulu dan mengajak saudara-saudara terkasih yang menyaksikan video ini untuk sama-sama mengikuti pembacaan firman pada hari ini, sehingga kita bisa sama-sama membacanya pada malam ini. Oke, nanti satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, mengucap syukur Bapa di malam yang penuh dengan kebaikan-Mu, penuh dengan pemberkatian-Mu Bapa pada malam ini, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam channel YouTube KNS Worship ini Bapa, untuk bersama-sama membaca firman-Mu, membaca Bible yang kami miliki Bapa, biar apa yang kami baca itu tertanam di dalam hidup kami, sebab kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin, penuh dengan kebenaran-Mu, penuh dengan kemuliaan-Mu, firman yang ada di dalam Bible yang kami miliki Bapakku Yesus yang baik. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih padamu. Tuntunlah kami di dalam membaca firman-Mu, di dalam membaca Bible pada malam ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami bisa membacanya dengan penuh tuntunan dan urapan yang daripada-Mu, Bapakku Yesus yang baik. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita siapkan Bible kita. Saya akan membaca melalui aplikasi Alkitab yang ada di handphone saya ini, dan saya akan membaca Bible dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-14 dan kitab Kejadian pasalnya yang ke-15, dan saya membacanya dalam terjemahan Indonesia Modern Bible atau IMB. Jika saudara ingin membacanya juga melalui terjemahan Indonesia Modern Bible, saudara bisa download atau menginstal aplikasi Alkitab di Play Store, dan di dalam aplikasi Alkitab tersebut itu terdapat banyak terjemahan saudara. Terdapat banyak terjemahan. Salah satunya situ ada terjemahan IMB atau Indonesia Modern Bible. Oke, saya akan membaca. Saya akan membaca Bible pada hari ini dalam kitab terjemahan Indonesia Modern Bible. Oke, saya akan mulai membaca dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-14 ya. Kejadian 14. Pada masa Amrafel menjadi raja Sinear, Ariok raja Elasar, Kedorlaomer
Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim. Mereka berperang dengan Bera, Raja Sodom, dan dengan Birsa, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, dan Semeber, Raja Zeboim, dan Raja Bela, yakni Soar. Mereka semua ini telah bersekutu di lembah Sidim, yakni Laut Asin. Mereka telah melayani Kedorlaomer 12 tahun, tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Pada tahun yang ke-14, Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya datang dan memukul orang Refaim di Asterot dan Karnaim, dan orang Zuzim di Ham, dan orang Emim di Sawe Kiryataim, dan orang Hori di perbukitan mereka, Seir sampai ke El Paran yang di tepi padang gurun. Mereka kembali dan tiba di En Mispat, yakni Kades, dan mereka memukul seluruh perkampungan orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Azezon Tamar. Keluarlah Raja Sodom dan Raja Gomora dan Raja Atma dan Raja Zeboim dan Raja Bela, yakni Zoar. Dan mereka mengatur barisan perang bersama mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goim, Amrafel, Raja Siniar, dan Airok, Raja Elasar. 4 raja melawan 5 raja. Lembah Sidim itu penuh dengan sumur-sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, maka jatuh mereka ke dalamnya, dan mereka yang tersisa melarikan diri ke perbukitan. Mereka menjara seluruh harta benda Sodom dan Gomora dan semua bahan makanan, lalu mereka pergi. Mereka membawa Lot dan harta bendanya, sanak saudara Abraham itu, lalu mereka pergi sebab Lot itu tinggal di Sodom. Salah seorang yang melarikan diri datang dan menceritakan pada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal di antara pohon terbatin milik Mamre, orang Amori, saudara dari Eskol dan saudara dari Aner, dan mereka adalah teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa saudaranya telah ditawan, maka ia mengerahkan orang-orang yang terlatih yang dilahirkan di kediamannya, sebanyak 318 orang, dan mereka mengejar sampai di Dan. Ia membagi pasukannya melawan mereka pada malam hari, dan ia dan para hambanya lalu memukul mereka dan mengejar mereka sampai di Hoba, yang terletak di sebelah kiri Damsik. Abram membawa kembali segala harta benda dan membawa kembali Lot, saudaranya, dan harta bendanya, dan juga wanita-wanita serta orang-orang itu. Keluarlah Raja Sodom menyongsongnya setelah ia kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, dan ia adalah seorang imam bagi El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi. Wow. Ia memberkati dan berkata, "Diberkatilah Abram oleh El Elyon,
Elohim yang Maha Tinggi, yang mempunyai langit dan bumi. Dan terpujilah El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu, dan ia memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kemudian berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah padaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi Abram berkata pada Sodom, aku telah mengangkat tanganku kepada Yahweh El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, yang mempunyai langit dan bumi. Dari sehelai benang hingga tali kasut sekalipun, aku tidak akan mengambil sesuatu dari semua kepunyaanmu. Supaya kamu jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya, kecuali hanya apa yang telah orang-orang muda ini makan, dan bagian orang-orang yang pergi bersamaku, Aner, Eskol, dan Mamre, mereka akan mengambil bagiannya. Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abram melalui sebuah penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisai bagimu, upahmu sangat berlimpah-limpah. Abram berkata, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan padaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan yang akan menjadi ahli waris di rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Abram berkata, engkau tidak memberikan keturunan padaku, seorang anak laki-laki yang lahir di rumahku, yang menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak laki-laki, anak kandungmu sendiri, ia akan menjadi ahli warismu. Wow. Dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau dapat menghitungnya. Dia berfirman padanya, demikianlah kelak banyaknya keturunanmu. Wow. Lalu percayalah Abram pada Yahweh, dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Wow. Dia berfirman, akulah Yahweh membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya. Ia menjawab, ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya? Dia berfirman padanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berusia 3 tahun, dan seekor kambing betina berusia 3 tahun, dan seekor domba jantan berusia 3 tahun, dan seekor burung tekukur, dan seekor burung merpati. Dan ia mengambil semuanya itu baginya, dan membelah di tengah-tengahnya menjadi 2. Lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi ia tidak membelah burung-burung. Maka datanglah burung-burung pemangsa hingga pada daging binatang-binatang itu, dan Abram segera mengusirnya. Ketika matahari mulai terbenam, maka Abram mengalami rasa kantuk dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abram. Dia berfirman pada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu, dan bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Bangsa yang mereka layani itu akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Engkau sendiri akan pulang kepada leluhurmu dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah benar-benar putih.
Namun generasi yang keempat akan kembali ke sini, karena sampai di situ kejahatan orang Amori belum genap. Saat matahari telah terbenam dan hari telah menjadi gelap, tampaklah sebuah perapian yang berasap dan sebuah suluh yang berapi melintas di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dengan berfirman, "Aku telah memberikan negeri ini kepada keturunanmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, tanah orang Keni dan tanah orang Kenis, dan orang Kadmon, dan orang Het, dan orang Feris, dan orang Refaim, dan orang Amori, dan orang Kanaan, dan orang Girgasi, serta orang Yebus." Amin. Terpujilah Tuhan. Saudara, kita telah menyelesaikan pembacaan firman pada hari ini. Syukur bagi Yahweh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami terima pada malam ini, di dalam pembacaan Bible pada malam ini Bapa, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 dan pasal yang ke-15, bahwa Engkau mengadakan suatu perjanjian yang besar kepada Abraham pada zaman dulu Bapa. Dan kami yakin dan percaya Bapa, zaman sekarang ini seperti Engkau melakukan perjanjian pada Abraham Bapa, demikian juga Bapa perjanjian dengan Abraham Kau teruskan kepada kami yang percayakan Engkau, yang selalu memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa, yang selalu membaca sebuah firman-Mu. Kami akan percaya perjanjian-Mu yang pada Abraham dahulu Bapa, dan sekarang ini pun akan terus Engkau berikan perjanjian itu pada kami sebagai ciptaan-Mu Bapa, sebagai umat pilihan-Mu yang telah Engkau tebus. Ya Bapakku Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih, kami akan percaya di dalam hidup kami penuh dengan perjanjian-Mu antara kami dengan Engkau Bapakku Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Amin. Oke, saudara, pembacaan firman kita sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KMS Worship ini, sebab di dalam channel ini berisikan dan selalu memuliakan nama Tuhan, dan berisikan firman Tuhan, dan berisikan worship, lagu penyembahan dan pujian untuk Tuhan kita Yesus yang baik. Oke, sampai bertemu besok hari, dan selamat beristirahat saudara, selamat mimpi yang indah. Tuhan Yesus menjaga, melindungi saudara-saudara terkasih dimanapun saudara berada, di dalam istirahatnya pada malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.